Sekarang kita buat site-nya, pendetailan site-nya kita masukkan pertama car terlebih dahulu, car, tiga dimensinya. Untuk car ini kalau tidak salah tidak ada secara tiga dimensinya ya. Jadi bisa coba teman-teman buka di file eh, Revit Family yang sudah terdownload. Bisa ke transportation, kemudian buka car, kemudian load into project seperti biasa, masukkan ke file utama. Spacebar, placing saja, mungkin karena sebelumnya bisa di delete. Oke, kemudian kita masukkan pohon, scroll saja, cari mungkin yang 4,5 meter. Oke, sudah ada ya. Oke, setelah masukkan pohon, kita bisa membuat aspalnya. Kita ke lantai dasar lagi. Untuk membuat aspal, kita menggunakan floor dan kita pilih salah satu material saja, salah satu jenis lantainya, edit type, duplicate, kita ketik saja aspal, aspal, strukturnya kita edit, dan permukaan paling luarnya kita ganti, ya, aspal, oke, dan oke lagi. Oke lagi, kita buat mungkin segini, pakai rectangle, dan kita atur ketinggiannya misal -1. Checklist, cek 3D, ya sudah ada ya. Kemudian kita ke lantai dasar. Sekarang kita membuat ceilingnya ya. Untuk membuat ceiling, kita bisa ke arsitektur, dan di sini ada ceiling. Klik saja. Jika pada ruangan suatu ruangan sudah tertutup oleh dinding-dinding, maka dia bisa automatic ceiling. Misal seperti ini ya. Bagian bawah sini tidak bisa karena mungkin di sini ada curtain wall atau di sini ada model in place. Makanya dia tidak bisa tertutup. Jadi kita nanti akan sketch manual atau bisa kita tutup menggunakan room boundary. Tapi yang pasti, pasti dulu kita klik dan ini sealnya kita atur misalnya 2,8 untuk kamar mandi dan 3 meter untuk kamar utama. Setelah itu karena mungkin ya, mungkin gara-gara ini coba kita tutup menggunakan room boundary atau room separator. Klik, kita klik ke sini, kita coba pakai ceiling lagi. Jadi belum bisa. Oke, mungkin gara-gara terdapat curtain wall-nya. Kalau tetap tidak bisa seperti ini, kita bisa gunakan eh, ceiling dan sketch ceiling. Lagi pula di sini terdapat void juga ya, jadi pasti bentuk ceilingnya tidak full. Maka kita tinggal buat saja seperti ini, lurus mungkin, kemudian kita buat garis lurus lagi,
Sini pick line, klik, ada dinding sisi dalamnya. Oke, mungkin ini ya, dinding sini kali ya. Setelah itu kita trim lagi. Oke, kalau sudah kita checklist saja. Ini tidak terlihat karena di sini view-nya merupakan view lantai dasar. Kita harus melihat dari ceiling plans dan lantai dasar. Ini sudah ada ya, sudah muncul ceilingnya. Kalau cek dari 3 dimensi, nah ini sudah muncul ceilingnya ya. Kemudian kita buat ceiling depannya. Untuk membuat ceiling depannya bisa kita gunakan yang sketchpad tadi, ceiling plan, sketch ceiling, dan kita gunakan pick line saja. Seperti ini mungkin. Kemudian ini kita trim lagi. Oke, kita coba checklist dan cek 3 dimensinya. Sudah muncul ya. Dan misalnya kita mau membuat drop ceiling atau kita mau mengcustom terdapat ceiling yang ada di atas, terdapat ada ceiling yang overlapping seperti itu. Kita balik ke ceiling plan dan kita edit boundary-nya. Misal pada tengah sini kita akan buat ceilingnya naik, kira-kira saja misalnya ini 50, ininya juga 50, ininya 50. Kemudian tebalnya kita misalnya 50 juga. Oke, tap sekali, klik CO, kita geser ke atas 1 meter, coba. Geser lagi ke atas 1 meter. Setelah itu kita checklist saja dan kita buat lagi ceilingnya. Kita ke arsitektur, ceiling, dan kita sketch ceiling lagi menggunakan rectangle dan kita offsetkan misalnya 10 cm ya atau titik satu. Klik sini dan klik sini, kemudian sama dan sini. Misalnya ketinggiannya kita tinggikan 10 cm ya atau 15 deh. 15, 3.15. Checklist, kita cek 3 dimensinya. Nah, ini sudah ada kayak drop ceiling ya. Bentuknya sudah seperti menyerupai drop ceiling. Dan untuk menutup apa? Untuk menutup yang secara vertikalnya, kita bisa gunakan model in place saja dan kita pilih ceiling. Oke, oke. Kita gunakan extrusion saja. Mungkin kita levelnya di lantai dasar saja, mungkin supaya hitungannya mudah.
Lantai dasar kita gunakan rectangle seperti ini dan kita gunakan lagi di sini dan di sini. Setelah itu offsetnya titik satu dan kita klik spacebar. Mungkin kalau titik satu terlalu tebal ya. Kita gunakan eh, titik 01 karena gypsum sekitar 9 milian ya. Tapi kita offset ke dinding sisi dalam. Spacebar, klik. Oke, klik. Dan terakhir di sini. Setelah itu kita atur ketinggiannya dari startnya kan 3 meter ya. Atau kita lebihkan dikit mungkin 3,01 sampai 3,15. Materialnya kita ubah menjadi gypsum. Oke, dan checklist. Finish model, cek 3D-nya. Oke, sudah tertutup ya. Kemudian setelah sudah tertutup, kita balik lagi dan kita bisa masukkan downlight-nya. Bisa kita klik sini dan ketik saja downlight. Jika teman-teman belum memasukkan downlight-nya, bisa di load family saja ya. Load family US ke lighting, arsitektur, internal, terus di sini ya ada downlight. Saya masukkan salah satu aja. Klik dan kita place on face. Misal, oh ini sepertinya dimensi downloadnya kebesaran, kita edit type aja. Kemudian kita lengthnya kita jadi misalnya 12, widthnya juga 12. Depthnya mungkin kita kurangi jadi 0,8 kali ya. Oke, ini cukup. Kita bisa place di sini misalnya. Escape. Oh, kita gedein sedikit lagi ya. 15 kali ya. Oke, kita move MV geser ke tengahnya dari midpoint. MV kita geser ke kanan 5, titik 5. Kemudian mungkin kita bisa gunakan garis bantu di sini, detail line, annotate detail line, kita gunakan garis bantu 5 juga. Titik 5. Kemudian kita array atau AR, las kita copy dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan beri ditambah 5 mungkin ya. Up. Kalau sudah seluruh downlightnya kita copy ke atasnya ya. CO. Oh iya, ini kan 1 meter ya. Satu, satu. Kemudian kita masukkan saklarnya. Saklarnya itu ada di insert, load family, US. Saya coba cari di lighting.
arsitektur, coba eksternal, oh tidak ada internal. Coba kita cari switch ya. Kalau tidak ada mungkin di special equipment mungkin ya. Atau electrical. Nah ini dia electrical. Coba arsitektur, terminal. Nah ini dia. Mau single, mau double, mau three. Misalnya karena di depan sini ada 3 baris. Jadi kita gunakan yang 3 saja ya. Open arsitektur komponen lagi. Kita masukkan switchnya. Ketinggiannya misalnya 1,6 ya. Kita misalnya placing di sini. Escape. Ini tidak terlihat karena view range-nya belum kita atur. Jadi kita atur VR dan cut plane-nya kita ubah menjadi 1,5. Udah oke. Nah ini sudah terlihat ya. Nanti agar door-nya tidak terlihat bisa di hide saja VV door door-nya di unchecklist aja kemudian oke. Begitupun nanti furnitur-furnitur lainnya ya. Cuma itu nanti ada di bab drafting. Di sini kita sudah ada saklarnya. Secara 3 dimensi juga ada saklarnya ya. Nah, ini nanti mungkin kalau misalnya kurang pas teman-teman bisa geser aja pasnya di mana gitu ya. Atau mungkin nanti mau di sisi dalam juga bebas. Mau di sisi dalam juga bebas sih. Kalau sudah kita klik seluruh grupnya, ini select seperti ini, filter, kita select saja yang model group, dan kita ungroup. Setelah di ungroup semua, kita klik power, dan kita klik arc wire ini atau bisa klik di sini juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya dia sudah memiliki kabel atau terhubung kabel satu sama lain. Teman-teman bisa edit saja diklik kabelnya entah mau ditambah atau mau dikurang, terah ya, atau mau digeser juga bisa. Misalnya ini digeser ke sini, bisa saja ya. Ini geser ke sini misalnya. Nah, bisa saja ya. Jadi ini mengikuti kebutuhan teman-teman masing-masing. Atau misalnya ininya tidak perlu nih, tidak perlu terhubung lagi. Ini jadi di delete, bisa saja sih. Tuh. Atau misalnya ini teman-teman mau hubungkannya ke kanannya. Ini tinggal digeser-geser aja, digeser-geser saja. Ini mungkin kita geser, klik, oke. Ini juga misalnya kita geser ke sini, terus klik, pastikan kita klik yang bulatnya, geser sini dan geser sini. Dan begitu pun seterusnya ya, tinggal teman-teman geser-geser saja. Nah, kalau misalnya sudah, kita misalnya ubah warna wire ini menjadi biru dan garisnya putus-putus. Itu bisa di TV, kemudian scroll sampai ada wires dan projection lainnya kita override, kita jadi dash dot, colornya kita ganti biru, weight-nya 1 cukup oke dan oke.
Nah, ini warnanya sudah berubah ya. Nah, untuk menghubungkan kabel antara lampu dengan saklar, ini kan belum terhubung nih. Agar terhubung atau mungkin mau mengedit sirkuitnya, dia harus memiliki voltase yang sama dengan downlightnya. Jadi kita cek downlightnya, edit type. Di sini tertulis voltasenya 120. Nah, sedangkan di sini ini belum ada electricalnya ini. Ini belum ada electricalnya. Jadi kalau misalnya kita tap, tap, tap sampai ada garis kotak putus-putus seperti ini, klik edit circuit. Ini tidak bisa diklik nih atau tidak bisa ditambah. Maka kita harus klik dulu saklarnya, edit family, dan kita masukkan electrical konektornya. Klik dan klik permukaan sisi depan sini. Di tab ya, klik permukaan sisi depan sini. Setelah diklik, kita klik lagi electricalnya dan ubah voltasenya menjadi 120. Load into project, masukkan ke project utama. Override, kita tap lagi, klik edit circuit dan tambahkan saklarnya. Finish, tap tap, klik sekali lagi, klik ini ya. Nah, ini sudah ada penghubung ke saklarnya. Ini mungkin kalau mau diedit bisa dipendekkan ya. Nah, jadi cukup simpel ya untuk membuat Dena ceiling. Begitupun nanti kalau misalnya jenis ceilingnya mau beda, mau apa, tinggal teman-teman melakukan hal yang serupa saja seperti yang di depan sini. Dan selanjutnya untuk pendetailan ceiling lainnya bisa kalian repetisi menggunakan cara yang sama ya. Kita kembali ke lantai dasar dan sekarang kita akan membuat strukturnya. Ini kita select filter, room separationnya kita delete saja. Oke, sekarang kita buat kolomnya. Kolomnya kita menggunakan structural column. By default dia belum ada, jadi kita harus masukkan kolomnya terlebih dahulu. Kita balik ke US dan kita cari structural column dan kita pilih concrete, cari yang rectangle dan oke. Kita ini bisa ubah ke height dan kita koneksikan ke lantai atas saja. Dimensinya juga kita ubah, duplicate, kita jadi 150 dikali 300. Kita ubah 15 dan ini kita ubah titik 3. Kalau sudah oke kan, dan kita tinggal placing saja. Ini misal placing di sini. Mungkin supaya membantu tindakannya kita bisa nyalakan. Ini kita move, MV, geser, sejajar. Kopikan CO, kita kopikan ke sini, kemudian ke sini. Ini untuk peletakan kolomnya hanya untuk edukasi cara Revit saja ya. Jadi
tanpa begitu memperhatikan kaidah peletakan kolom yang semestinya. Ini hanya untuk latihan saja. Hanya sudah di sini. Kemudian misal kita mau placing lagi di si ini, klik, kemudian CO, kita kopikan ke sini, kemudian misal kopikan di sini, MV geser ke bawah, CO kembali, sama mungkin terakhir di sini. Oke, sama mungkin dua di atas ya. Klik dan klik, CO, kopikan ke atasnya. Oke, mungkin ini digeser. Nah, setelah itu untuk mengecek secara dena struktural dapat kalian buka di view, plan views, kemudian ke structural plan. Ini panggil saja yang lantai dasar. Oke, nanti kita hide semua pada documenting ya. Setelah itu kita akan membuat baloknya. Baloknya khususnya pada lantai dasar kita bisa di structure dan klik beam. Sama seperti tadi, kita harus memasukkan family-nya terlebih dahulu. Tadi structure column, sekarang kita masukkan structural framing. Ini ya, concrete, dan kita masukkan yang ini. Concrete rectangular beam. Kita open saja, dan kita draw dari sini ke sini, misalnya. Ini kalau kegedean, kita duplicate saja menjadi 150 kali 300. Ininya 150, ininya 300. Setelah itu kita kopikan CO, klik sini, klik sini, kemudian kita copy lagi CO, klik sini, dan klik sini. Ini beamnya kita pendekkan. Kemudian beam kembali. Ini panjangin. Dan ubah jenis beamnya jadi yang tadi ya. Begitupun dengan selanjutnya beam, beam, kita ubah 150, bisa juga menggunakan ini, pick line. Klik sekali, ini juga sama. Nah ini klik, klik, dan klik. Kemudian kita buat fondasi batu kalinya. Kita cek dulu secara 3 dimensi apakah balok-baloknya sudah muncul. Yap, sudah muncul ya. Kita buat fondasi batu kalinya menggunakan model in place. Dan kita pilih structural foundation. Oke. Kenapa kita menggunakan model in place? Karena pada Family Revit
rata-rata fondasi merupakan fondasi pile cap. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan pile cap, bisa saja menggunakan family bond Revit, tapi ini kasus jika teman-teman ingin mengcustom bentuk fondasinya. Jadi pertama bisa menggunakan sweep, kemudian kita ke lantai dasar, dan kita sketchpad terlebih dahulu, pilih eh, di tengah-tengah atau di as, mengelilingi kira-kira fondasinya mau dari mana sampai mana. Contohnya misalnya di sini, ini kasus misal fondasinya pada rumahnya ya. Kasus ini nanti jika ingin dikembangkan bisa teman-teman sesuaikan saja. Tapi secara prinsip cara pembuatannya seperti ini. Nah, ini belok ke sini, sini dan ke sini. Kita trim, oke, checklist. Kita klik edit profile ke south atau ke tampak depan, open view dan kita draw eh, profil pondasi batu kalinya. Misalnya kita turun dulu eh, tadi ketebalan baloknya 15 ya. Dari lantai dasar ketebalan balok 15, coba sorry 30. Nah ini ya. Oh ini sudah ada garis baloknya. Kemudian kita misal buat fondasinya seperti ini, kemudian lurus seperti ini, ketinggiannya 30 juga misal. Kemudian ininya titik 25 dan seperti ini. Untuk dimensinya bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Ini contoh tingginya 30 cm, ke kanannya 25 cm, dan ditutup sehingga membentuk trapesium seperti ini. Material yang kita pilih, kita coba cari salah satu konkret saja, misalnya yang ini boleh nih, kita cek. Oke, ini bentuknya seperti ini ya. Coba cari yang pure konkret ya. Coba ini pure konkret. Kemudian kita cek secara potongan. Oke, oke. Untuk sementara ini tidak bisa menggunakan model, soalnya karena memang biasanya kalau CAD itu jarang bisa menggunakan model. Model itu biasanya untuk permukaan. Kayak misalnya ini nih, surface pattern, kalau dia bisa model. Kalau ini seharusnya ada, nah ini dia, stone, iya, oke. Cuma nanti ada caranya untuk mengakali sebenarnya, membuat pattern seperti ini. Kita ganti dulu foregroundnya, checklist saja, ini biarkan seperti ini. Nanti ada babnya tersendiri mengenai misalnya mau mengcustom hingga ininya. Tapi nanti kita terapkan pada permukaan lantai kayu. Oke, bisa seperti ini. Kemudian okein, checklist, checklist. Nah ini jadi ya, permukaan batu kali. Checklist lagi, cek 3D. Nah ini sudah ada fondasinya ya. Sudah ada, sudah muncul. Oke, cukup mudah untuk membuat fondasi customize. Bisa teman-teman juga menggunakan extrusion atau sweep, tergantung kebutuhan masing-masing saja. Cuma kasus saya tadi, kita menggunakan sweep. Ini kalau mau diedit kembali, tinggal klik edit in place.
kita bisa edit di sweep yang sudah terbuat, atau kita bisa membuat sweep baru. Create sweep tinggal lakukan repetitif cara seperti tadi. Cuma secara prinsipal kurang lebih cara membuatnya seperti ini. Kita checklist, cukup mudah untuk membuat fondasi. Kemudian kita membuat atap dan kita coba membuat customized structure-nya. Pertama kita ke floor plan lantai atap terlebih dahulu. Kita buat roof. Ini sudah ada custom atap genteng. Kalau teman-teman tidak menggunakan template, bisa menggunakan roofing tile ya. Kalau misalnya di 2022 seharusnya material ini sudah ada. Tapi kalau misalnya 2021 atau ke bawahnya, nanti mungkin bisa teman-teman sesuaikan saja dicari roofing tile. Jadi dia permukaannya seperti ini, dan secara tiga dimensinya seperti ini dia, atau secara realistiknya seperti ini. Oke, oke. Kita pick line saja. Pick line setiap ujung-ujungnya ya. Atau kalau misalnya mau di offset juga bisa. Misalnya kita menggunakan talang beton ya. Anggap aja kita ini offset 10 cm atau 20 deh. Biar lebih terlihat seperti ini. Ini untuk lantai paling atasnya kita biarkan saja ya. Karena secara prinsip sudah mengetahui cara membuat floor plan, membuat floor, eh, dan beserta detail-detailnya. Kita trim saja, kemudian kita trim lagi, trim lagi. Pastikan setiap ujungnya itu dia membentuk sudut seperti ini, atau jangan sampai ada garis yang overlapping atau garis double. Ini baik dinding maupun lantai atau atap. Kalau ada seperti ini, dia pasti error highlight line overlap. Jadi salah satu garisnya harus di delete. Setelah itu, seperti pada video yang pertama, bahwa setiap garis yang memiliki segitiga itu memiliki kemiringan. Asumsi semua garis memiliki kemiringan semua, dan kita checklist ya. Dan kemiringannya tadi 30 derajat. Jadi sesuai bangunan pada umumnya saja. Nah, ini sudah jadi atapnya ya. Jadi sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah untuk membuat atap yang belok-belok seperti ini. Kemudian untuk strukturnya bisa kita gunakan truss. Nah, cuma karena truss ini belum ada, kita harus mengcustom lagi struktur yang akan kita buat. Pertama mungkin untuk mempermudah, kita bisa buat potongannya terlebih dahulu. Misal kita ke section, kita buat section di sini, dan kita draw seperti ini. Oke, di kanan sini sudah muncul section ya, dan ini sudah ada bentuk atapnya. Sudah ada bentuk atapnya, nanti potongannya kita rapikan juga ya pada video drafting. Kita buat atapnya menggunakan new family, kita cari metric Asus, coba ya, kita cari metric structural truss, coba, nah ini dia metric structural trusses. Kemudian misalnya kita di sini asumsi menggunakan
atap baja ringan atau atap hollow seperti ini ya. Misalnya standar seperti ini, kemudian seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, pertama untuk mempermudah mendraw di Revit family-nya, kita harus membuat garis bantu di sini terlebih dahulu. Jadi kita tracing menggunakan annotate, menggunakan detail line atau shortcutnya DL. Kita gambarkan detail line seperti ini, kemudian seperti ini. Cukup pada dua pucuknya saja untuk menjadi acuan dalam membuat jarak kuda-kudanya. Ini kedua garisnya kita klik, kemudian Ctrl C, kemudian pada truss ini kita Ctrl V, kopikan, dan kita move MV, kopikan, dan ini mungkin kita pendekkan, kita coba cek ketinggiannya di sini ya. Tingginya 198 ya. 1985. Ini sebenarnya tidak diubah, tidak apa-apa sih. Cuma mungkin supaya rapi kita ubah di family types dan kita ubah ketinggiannya jadi 1985. Tap, klik MV dan kita ubah ke sini. Kemudian kita klik create. Di sini ada tiga jenis, ada top, web, dan bottom. Top di sini tentu saja menjadi yang sisi atasnya, bottom sisi bawah, dan web merupakan jari-jari di tengahnya. Kita buat topnya terlebih dahulu, atau mungkin kita buat bottomnya biar top garis bantunya bisa di delete ya, bottomnya terlebih dahulu. Bottomnya kita buat seperti ini. Ini memang kalau memang kurang pas dikit nggak apa-apa, di zoom saja. Oke, nanti mungkin di file utama bisa kita custom-custom dikit atau geser-geser dikit. Dibuat kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita delete, create, kita klik yang top dan kita buat seperti ini dan seperti ini. Setelah itu kita create web, buat seperti ini, buat miring seperti ini. Ini nanti misalnya kalau teman-teman yang dari struktur atau sudah benar-benar mengerti struktur bisa disesuaikan aja ya dimensinya. Tapi ini saya buat kurang lebih saja dalam tujuan hanya untuk edukasi 3D model saja. Hal seperti ini dan seperti ini. Setelah itu kalau dirasa cukup, kalian bisa select semua seperti ini dan kita filter, cek none, kita klik saja yang web, oke, kita mirror, mirror seperti ini. Ini sudah jadi, kita save terlebih dahulu struktur atap 2 gitu ya. Save, kita load into project dan masukkan ke file utama. Kita ke floor plan, ke lantai atap, kemudian ke structure, pilih truss, dan kita draw dari sini sampai sini. Tekan lurus ya. Oke, setelah itu kita buka potongannya.
Dan ini kalau miring, kita pastikan ininya 0 dan 0. Oke, setelah itu ini kebetulan tadi sudah dirapihkan. Cuma kalau misalnya teman-teman ingin merapikan seperti ini harus kita perpanjang. Pertama kita tap, buka pinnya, bisa select seperti ini. Kemudian kita buka pinnya atau shortcutnya UP, kita panjangkan, ininya juga dipanjangkan. Kita tap dulu, ini buka pinnya, kita panjangin seperti ini. Tap, kita panjangkan juga. Ini juga dipanjangkan semua ya. Dipanjangkan, dipanjangkan, dipanjangkan semua. Tap, dipanjangkan semua. Kemudian kita knock. Caranya setelah kita klik di sini ada knock atau shortcutnya CP. Bisa klik dan klik yang mau dipotong, klik acuannya. Ini juga sama, tab, kita buka pinnya, kita panjangkan juga, knock, klik yang mau dipotong, klik acuannya. Klik yang mau dipotong, klik acuannya. Seperti ini. Dan ini teman-teman kalau misalnya dipotong juga bisa CP ke atasnya ya. Ini tidak terlihat. Oke, tidak apa-apa. CP, klik sini, klik sini. Kemudian klik sini, klik sini. Ini oke saja. Klik sini, klik bawahnya. Ini harusnya bisa terpotong juga sih. Oke. Coba ini kita move ke bawah ya. Agar terlihat. Nah, kita tap, panjangkan, CP, kita klik, diklik, klik, dan klik. Jadi pastikan pertama semuanya dipanjangkan tab, pastikan semuanya dipanjangkan seperti ini dan nanti kalian knock atau shortcutnya CP semua. Dipanjangkan, ini dipanjangkan semua. Mungkin ini tidak bisa dilakukan semua karena yang penting secara prinsip sudah tersampaikan. Jelas ini seluruhnya di overlapping seperti ini ya. Ini bisa ke seperti ini. Bisa seleksi ini, UP atau buka pinnya, panjangkan. Misalnya sudah dipanjangkan semua. Setelah itu di Nox lagi, CP, kita potong-potong saja dulu. Misalnya potong yang ini, kita potong ke atasnya. Ini karena tidak terlihat, jadi lewat, potong sini, pin saja. Ini potong ke bawahnya juga. Coba ya, kita panjangkan lagi. Oke, ini CP kembali, kita potong ke sini, ini potong ke atas. Nah,
Anggap kita sudah menok semua. Setelah kita menok semua, kita select semuanya seperti ini. Di sini ada, coba kalau kita tap di sini seharusnya ada knock distance ya. Coba. Kalau tidak ada harus, oh karena ini masih ada yang belum terknock. Jadi pastikan semuanya terknock. Ini ke atas, ini ke ini tap, ini panjangkan dikit. Oke, kita cek. Harusnya sudah. Kalau tap, ini ada knock. Tap control tekan, masih ada knock ya. Oh ini dia ada. Knock distance-nya kita ubah jadi 0. Ini lihat perbedaannya ya. Ini memiliki jarak 2 cm. Kalau ini kita nolkan, nanti dia akan rapi seperti ini. Begitupun pada sisi kanannya, bisa teman-teman knock saja. Di knock dan knock. Kemudian knocking distance-nya kalian ubah menjadi 0. Setelah rangka atapnya jadi, kita klik. Oh ini klik line-nya kita delete. Coba kita klik, kita buat gentengnya, hmm, atau sudah oke sepertinya, tidak apa-apa. Di sini, ini gentengnya dikurangin 10 cm ya. Gentengnya dikurangi 10 cm. Begitupun lantai atasnya kita ganti menjadi lantai karpot dan diturunkan 10 cm juga. Artinya ini mungkin paskan saja ya, 10 cm dan 10 cm. Apply. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa ke lantai dasar dan kita bisa membuat potongannya atau mungkin dari atap supaya terlihat lebih jelas. Kita buat potongannya seperti ini dan kita buka potongan keduanya. Oke, coba ke lantai atap lagi. Kita geser dikit lagi mungkin ya, supaya si potongan ininya terlihat, supaya struktur atapnya terlihat. Oh ini sudah ada ya, atau atap. Oke. Nah, misalnya kita mau kopikan struktur atapnya, tinggal klik saja atau mungkin dari denah ya, dari denah atap juga bisa. Ini ubah ke find, klik, kita CO, kita geser ke bawah, misalnya di sini, kemudian geser ke atas, misalnya di sini. Nanti secara potongan dia otomatis akan terbuat. Nah ini karena salah, jadi kita delete saja. Mungkin kita geser ini sampai ujung sini kali ya, atau mungkin bisa kita kopikan. Klik CO, kita kopikan ke sini. Nanti untuk struktur yang benar-benar terukurnya bisa teman-teman sesuaikan saja mengikuti kebutuhannya. Oke, kita cek secara 3 dimensi, kemudian dicek. Nah, ini sudah muncul ya pasnya. Oke, ini sudah rapi. Kalau misalnya masih ada dinding yang muncul, bisa teman-teman attach saja ya. Jadi misalnya ini, dinding ini anggap teman-teman ingin turunkan gitu.
Bisa attach, kemudian klik atapnya. Oke, jangan lupa yang paling atasnya untuk menjadi talang beton, teman-teman ganti jadi lantai karpot. Turunkan 10 cm, begitupun dengan atapnya. Teman-teman turunkan 10 cm juga. Kemudian misal mau membuat rank. Mau membuat rank bisa menggunakan arsitektur model in place lagi. Misalnya kita ke section 1, klik edit type. Ini kita thickness-nya ubah supaya lebih jelas ya. Mungkin cukup 5 cm saja. 0,5. Oke, dan oke lagi. Ini kita geser ke atas MV, geser ke atas ini. Kemudian kita beri space lagi untuk ini, Ctrl Z. Kita beri space mungkin sekitar 10 atau 3 kali ya. 3 cukup mungkin ya. Nanti kita paskan saja sekitar, sebenarnya rank kan 7,5 cm ya. Nanti mungkin kita bisa move lagi ke atas atapnya, disesuaikan lagi. Kemudian setelah udah dinaikkan atapnya, kita ke model in place, kemudian ke structural framing atau structural trusses. Kalau tidak ada trusses, tidak apa-apa, pakai framing saja. Kemudian oke, oke lagi. Kita bisa menggunakan sweep maupun extrusion. Misalnya pertama kita menggunakan extrusion saja. Mungkin kita ke lantai atap dan kita buat reference plane-nya. RP, misal kita buat di sini. Shortcutnya RP ya. Nanti untuk pendetailan lebih lanjutnya bisa teman-teman kembangkan lagi, tapi secara prinsip menggunakan cara yang sama. Ini beri nama A misalnya, kembali ke section 1, extrusion, kita pilih yang A, oke, dan kita draw rank-nya. Misal profilnya seperti ini ya. Ini kira-kira saja, misal tingginya setengah ya, titik 75, sorry, titik 075. Oke, kemudian misal seperti ini dan seperti ini. Nah, kita OF misalnya ketebalannya 1. Seperti ini, begini, 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 dan misal kita draw dulu yang dari sini, ini kita delete, OF, klik, dan yang pastinya kita tutup semua boundary-nya. Ini kita trim, ini kita trim, kita trim, kita trim, dan kita trim. Setelah itu ininya materialnya kita ubah. Bisa dicari aluminium.
Bebas ya, pakai aluminium mana saja bisa. Okein dan checklist. Kita cek secara atap. Oke, kalau tidak terlihat, coba cek secara 3 dimensi. Zoom coba ya, kita masuk. Nah, ini sudah ada. Kita ke top, klik kanan, ortografik, top. Kita dorong sampai sini. Untuk nanti menerusnya bisa pakai trim, extend ya. Tapi untuk sebagai contoh bisa menggunakan ini dulu. Kemudian setelah itu kita ke section satunya. Kita bisa array AR. Misal ini bisa menggunakan mungkin 2ND. Dan kita sesuaikan dengan jarak gentengnya. Misalnya contoh titik 15 saja. Dan ini misalnya jadi 20, coba ya. Oke, atau mungkin 25. Anggap 25 cukup ya. Nah, setelah itu ini teman-teman bisa mirror saja. Select semua dan mirror menggunakan ini juga bisa. Jadi cepat dan simple ya. Paling nanti kalau mau dipanjangin bisa teman-teman geser-geser aja ya di apa? Di edit profile, edit model in place, edit in place ini kemudian teman-teman bisa dorong-dorong saja seperti tadi. Misal dari sini, atau dari sini ini kan terlihat edit group atau harus teman-teman ungroup sih sebenarnya. Ini harus di ungroup dan teman-teman bisa dorong mau nggak mau satu persatu ya mengikuti profilnya. Misal ini didorong seperti ini, kemudian select ini didorong lagi dan seterusnya. Cuma secara prinsip menggunakan cara seperti tadi. Kalau misalnya sudah oke, tinggal kalian checklist, cek section 1, klik, coba AL, bisa tidak ya, kita menggunakan sini. Oke, setelah itu detail lainnya kita buat garis bantu, klik atapnya, MV, kita geser seperti ini. Kita geser ke atas lagi, MV, MV kembali, kurang lebih seperti ini ya. Cek 3D-nya. Oke, ini tinggal edit in place. Mungkin sepertinya ketika tadi di mirror ada errornya ya. Ini tidak apa-apa, tinggal ke top dan kita move saja. MV kita move sampai sini. Untuk array sendiri, kenapa dia edit group? Kita cek dia ujungnya sampai mana ya. Oke. Untuk array, kenapa dia menjadi group? Karena kalau misalnya kita buat array, dia kan akan selalu menjadi satu kesatuan yang sama. Jadi kalau misalnya kita edit bagian atasnya, seluruh yang termasuk array ini dia akan ikut berubah. Makanya dia akan menjadi suatu grup. Nah, oleh karena itu sebaiknya jika ingin diedit, eh, ingin memiliki perbedaan antara rank ini dan rank ini, sebaiknya kalian select dulu semua dan di ungroup. Jadi array ini hanya untuk mengcopy
secara otomatis saja. Misalnya jika sudah, kalian copy lagi manual seperti ini. Titik 15. Checklist. Ini bisa kalian geser ke bawah ya. Juga bisa kalian dorong ke bawah. Oke, untuk pendetailan draftingnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Ini kita ke perspektif lagi, klik kanan perspektif. Nah, setelah kalau misalnya menghilang seperti ini, tinggal klik dari kiri ke kanan, pastikan kena, dan tinggal di zoom saja ya. Nah, terkadang memang suka menghilang seperti ini. Tapi tinggal melakukan hal yang tadi. Oke, kemudian misal kalian mau menambah ceiling lagi, tinggal ke lantai atas, arsitektur, ceiling, kita pakai otomatis ceiling, tinggal kalian atur ketinggiannya dan klik-klik saja ya, otomatis jadi. Nah, jadi sangat mudah. Oke, untuk mendetailkan gambar kerjanya, documenting akan dijelaskan pada video terakhir.